Hai Positive People, kita akan menjalankan share pengejaran kita dalam Matius pasal 24. Kali ini kita mengambil ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus sedang bernubuat atau memberi pesan kepada kita semua bahwa kesudahan tidak akan pernah tiba. Akhir zaman tidak akan pernah datang, atau kedatangan Yesus tidak akan pernah terjadi jika Injil tidak didengar kepada semua bangsa. Kata Injil bicara kabar baik. Jika kabar baik tidak disampaikan kepada semua suku, kaum, dan bahasa, kepada semua telinga, berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Dia tidak akan pernah datang kali kedua. Dia tidak akan pernah buat akhir zaman ini terjadi sebelum setiap manusia mendengarkan kabar baik. Tidak adil kalau sampai Tuhan Yesus saat ini datang menyebut kita, sedangkan orang di sebelah kita belum pernah dengar Yesus. Atau orang yang ada di daerah-daerah tertinggal belum sampai mendengar Yesus. Ataupun orang yang berdosa belum pernah mendengar kasih karunia kabar baik. Itu sebabnya dia berjanji, kabar baik harus disampaikan kepada semua telinga. Barulah tiba kesudahannya. Berarti yang mempercepat kedatangan Tuhan kali kedua sebenarnya bukan malaikat, supaya malaikat cepat memberitakan Injil, tapi yang mempercepat kedatangan Tuhan kali kedua adalah saudara saya. Semakin cepat kita memberitakan Injil, semakin cepat dia akan datang kali kedua. Semakin lambat kita memberitakan Injil, semakin lambat dia akan datang kali kedua. Puji Tuhan, nubuatan Yesus mulai terjadi dalam hari-hari ini dengan ada teknologi, di mana lewat jaringan internet, lewat media sosial, Injil bisa disebarkan lebih cepat dan lebih luas. Sehingga begitu banyak orang-orang yang bisa mendengar tentang keselamatan, tentang kabar baik. Apalagi dalam masa pandemik ini orang gak kemana-mana. Mau gak mau harus bergantung dengan media sosial untuk mereka untuk bisa mendapatkan informasi lewat YouTube dan sebagainya. Dan di situ ada begitu banyak orang-orang yang akhirnya mengenal Tuhan Yesus. Luar biasa. Namun masalahnya gak semua daerah di Indonesia masih bisa terjangkau oleh jaringan. Perlu ada orang yang pergi ke sana untuk menyampaikan kabar baik. Saya teringat sekali waktu beberapa tahun yang lalu ketika saya ada di kota Merauke. Ketika kita sedang mengadopsi satu daerah, satu desa, satu wilayah. Di mana ketika saya hendak mau pulang, kemudian saya didatengin sama ex-bupati Mapi. Mantan ex-bupati Mapi, di mana dia pernah menjabat di satu wilayah di Papua Selatan yang sangat tertinggal. Dan dia berkata, Pak Pendeta, masih ada satu suku di daerah saya yang masih primitif, tinggal di atas pohon, dan mereka semua masih tidak pakai pakaian, dan mereka semua gak ada yang mengecap pendidikan. Saya rindu untuk Bapak Juju bisa kembali kemari, untuk kita bisa travel ke sana dengan naik pesawat kecil sekitar perjalanan 45 menit, dan kemudian kita naik longboat lagi sekitar 6 jam dan jalan kaki lagi. Dan kemudian saya bilang, wow, apakah benar ini ada suku ini? Dan kemudian saya coba browsing di internet, dan memang betul masih ada suku-suku primitif. Sejak itu saya mulai fokus untuk kita bisa membuka banyak center-center di Papua. Dan puji Tuhan sekarang ini begitu banyak anak-anak Papua yang sudah mengecap pendidikan di daerah pedalaman Nabire, di daerah pedalaman Yapen, Biak, di daerah Kaimana pedalaman, kemudian di Sorong, di Merauke, dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Dan semua itu tidak bisa terjadi kalau gak ada orang yang mau pergi. Mungkin kita gak bisa pergi ke sana, tapi kita bisa mensupport orang-orang yang bisa pergi ke sana. Atau mungkin saya gak minta saudara jauh-jauh untuk mensupport atau pergi ke sana, tapi paling tidak Anda bisa menyampaikan kabar baik kepada keluargamu yang belum mengenal Tuhan, kepada sahabatmu, mitra bisnismu. Jangan sampai orang itu sudah kenal kita udah bergaul sama dia, kita udah bersahabat lama, kita sendiri yang masuk surga. Not fair. Orang yang punya kasih adalah orang yang gak memikirkan diri sendiri. Dan ingat, goal kekristenan itu bukan diberkati, tapi goal kekristenan jadi berkat. Goal kekristenan itu bukan diselamatkan, tapi goal kekristenan menyelamatkan yang lain. Jadi jangan bangga kalau kita udah diselamatkan. Banggalah kalau Anda bisa menyelamatkan yang lain. Dan betul, puji Tuhan, firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, isi warga kerajaan Allah bersuka cita. Bukan cuma Tuhan bersuka cita, bukan cuma malaikat bersuka cita, bukan cuma semua raga kerajaan Allah di surga bersuka cita, tapi semua warga kerajaan Allah yang di bumi pun ikut bersuka cita, termasuk dengan kita.
Saya tidak pernah merasakan sukacita yang begitu besar sampai saya membawa orang pada Yesus. Itu sukacita yang begitu luar biasa berlimpah. Jadi dalam hari-hari ini, dalam masa-masa yang sukar yang kita perlu lakukan, kalau hati kita mau penuh dengan sukacita, mari kita gunakan yang ada pada kita, entah itu jaringan internet, entah itu WhatsApp kita, entah itu rekan kerja kita, entah itu pegawai kita, entah itu pemimpin kita. Kemanapun kita pergi, mari kita jadi saksi. Dan yang menarik dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, orang yang bersaksi, kuasa dan Roh Kudus akan bekerja sama dengan kita. Artinya kenapa kita sampai hari ini tidak pernah lihat mujizat-mujizat Tuhan? Kenapa orang-orang Kristen di zaman gereja mula-mula begitu banyak lakukan mujizat, sedangkan orang Kristen di zaman sekarang akhir zaman tidak lihat banyak mujizat? Karena orang Kristen di zaman gereja mula-mula, mereka selalu giat dalam memberitakan Injil. Sedangkan orang Kristen di zaman sekarang ini terkungkung, terjepit, gak mau kemana-mana, gak mau memberitakan Injil. Walaupun mungkin kita gak bisa keluar-keluar, tapi kita bisa memberitakan Injil lewat telepon, kita bisa memberitakan Injil lewat Zoom, kita bisa memberitakan Injil lewat WhatsApp call, dan sebagainya, bisa menggunakan semua jaringan yang ada. Dan apa yang terjadi ketika kita mulai beritakan Injil? Wow, Anda akan merasakan di mana kuasa Roh Kudus bersama dengan Anda. Hikmat diberikan, tanda-tanda ajaib menyertai. Bahkan waktu engkau mendoakan orang yang sakit, mujizat kesembuhan itu terjadi. Maka engkau akan melihat orang-orang tersebut akhirnya benar-benar hidupnya yang menarik. Bukan cuma diselamatkan di masa depan, tapi hidupnya dipulihkan. Karena siapa saja orang yang berjumpa bersama Yesus, hidupnya berubah. Saya teringat dengan wanita Samaria. Dalam Yohanes pasal 4, bahwa wanita ini punya 5 pria selingkuhan, di mana dengan 5 pria dia bercerai, dan kemudian dengan pria yang sekarang ini pun dia kumpul kebo. Tapi apa yang terjadi ketika dia hendak menimba air di sumur perigi yang ada di Samaria di siang hari? Karena wanita ini wanita yang cukup bernoda, sehingga gak berani di pagi hari ataupun di sore hari dia menimba air, karena takut ketemu dengan wanita yang lain dan dikucilkan. Itu sebabnya dia pergi di tengah hari, siang hari. Kemudian di sana dia berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan wanita Samaria dengan Yesus kemudian membuat akhirnya dia meninggalkan kehidupan lamanya dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dia kembali ke kampung halamannya, dia bawa satu kota kepada Yesus. Hidupnya berubah total. Saya percaya setiap orang yang kita bawa kepada Tuhan, kita akan lihat bukan cuma orang itu diselamatkan di hari akan datang, tapi hidupnya dipulihkan, hidupnya diangkat Tuhan, hidupnya diberkati, ditolong Tuhan. Dan setiap kali mereka menghadapi masalah, Tuhan menjadi raja, menjadi bapa, jadi sahabat dalam kehidupannya. Dan ini akan jadi efek ketok tular, efek domino, di mana kita beritakan satu Injil, kabar baik, menyelamatkan orang ini kemudian juga memberitakan kabar baik lewat jaringannya lagi, sehingga akhirnya kita bisa membuat neraka kosong dan surga penuh. Haleluya. Saya berdoa setiap kita bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Giatlah memberitakan kabar baik, maka ini mempercepat kedatangan Tuhan kali kedua. Tuhan Yesus memberkati. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.